Hai geng, hari ini kita mau bahas tentang time save. Kita akan belajar bagaimana cara menginstal, cara men-setup, dan cara menggunakan time save. Jadi buat kalian yang suka oprek-oprek Linux, yang suka edit-edit, ganti-ganti, atau bahkan suka hapus-hapus data nggak jelas, atau suka apalah pokoknya intinya oprek-oprek Linux, saya sarankan kalian gunakan time save. Kenapa harus pakai time save? Karena kalau kalian ada kesalahan atau ada permasalahan saat oprek-oprek, kalian dengan mudah bisa merestore menggunakan time save. Nah, di sini saya mulai dengan cara instalasinya dulu. Kalian bisa visit GitHub-nya, nanti link saya taruh di bawah. Di sini untuk Ubuntu, Linux Mint, Elementary OS, dan yang lain-lain yang berbasis Debian. Cara installnya itu kalian cukup tambahkan repository time save ini. Setelah itu kalian update, setelah kalian update kalian install. Nah, untuk Fedora itu kalian bisa gunakan command yang ini, sudo dnf update, habis itu install dnf time save, seperti itu. Namun di sini sudah saya install, jadi kalian cukup ikuti saja. Ini tinggal kalian copy terus enter di terminal, udah selesai. Nah, sekarang kita buka time save-nya dulu. Sebelum masuk time save, dia akan meminta untuk password. Nah, di sini tampilan time save-nya. Untuk pertama kali kalian membuka time save, tidak akan muncul seperti ini. Tapi karena saya telah membuat satu snapshot di sini, maka munculnya seperti ini. Nah, sekarang saatnya kita bahas bagaimana cara setup time save-nya ini. Pertama, itu tampilan yang akan muncul pada saat kalian pertama kali membuka time save, itu tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada pilihan RSYNC, BT, RFC, RFS. Nah, saran saya kalian gunakan yang RSYNC ini karena lebih mudah dalam proses settingnya. Setelah itu kalian pilih nih OK atau next di bawah sini, location. Nah, di sini saya meletakkan data backupnya itu di eksternal, di harddisk eksternal. Sangat saya sarankan untuk kalian menggunakan harddisk eksternal. Kenapa? Karena saat melakukan backup, terus harddisk kalian yang sekarang terinstall ini kenapa-kenapa, lebih mudah untuk di restore karena kalian tinggal colok, terus restore datanya dari harddisk eksternal. Selain harddisk eksternal, kalian juga bisa menggunakan flash disk. Tapi flash disk yang kapasitasnya lumayan lah, sekitar 32 GB seperti itu. Nah, kalau kalian menggunakan harddisk yang sama dengan OS kalian sekarang, akan lebih berisiko. Oleh karena itu, lebih baik kalian menggunakan yang eksternal. Setelah itu kalian lanjut ke schedule. Karena di sini saya menggunakan harddisk eksternal yang dimana backupnya cuma sekali, atau enggak sebelum saya oprek itu caranya saya bikin dulu snapshot untuk restore datanya. Setelah saya bikin snapshot di harddisk eksternal saya, baru saya mulai oprek-oprek Linux seperti itu. Di sini saya matikan semuanya. Kenapa saya matikan? Karena saya cuma bikin snapshotnya secara manual. Maksudnya saat saya ingin melakukan oprek-oprek atau apa. Jadi saat itu aja saya bikin snapshot seperti itu. Lanjut ke user. Nah, di sini kalian bisa pilih apa yang termasuk yang perlu kalian backup. Di sini ada exclude all file, include only hidden file, include all file. Nah, kalau kalian pilih exclude all file ini, data backupnya itu tidak akan mengikutkan data yang ada di dalam folder-folder pribadi kalian. Contohnya dokumen, download, picture, dan lain-lain. Kenapa saya pilih ini? Karena menurut saya kalau saya mau data-data pribadi saya diikutkan itu terlalu lama, atau enggak backupnya juga terlalu besar. Nah, saya biasanya kan opreknya itu di bagian sistem, jadi yang saya backup ya cuma bagian sistemnya saja. Kalau untuk data-data pribadi saya jarang otak-atik, jadi tidak akan berpengaruh. Tapi kalau kalian mau, kalian juga bisa pilih yang namanya include all file. Dia bakal membackup data-data pribadi kalian juga, cuma datanya akan lebih lama untuk di restore dan data backup kalian akan lebih besar seperti itu. Nah, setelah itu ini tinggal di next.
Setelah kalian pilih semua ini, tinggal ntar ada di bawah bagian finish, tinggal kalian finish saja. Setelah itu, setelah di finish, sini ada data snapshot yang telah dibuat. Tadi saya sudah buat snapshot. Nah, saat kalian ingin melakukan restore data, ini tinggal kalian pilih restore. Setelah itu pilih device yang tadi yang kalian gunakan. Di sini saya menggunakan eksternal hard disk. Setelah itu kalian tinggal next. Nah, ini dia. Saya cancel karena saya cuma ingin mencontohkan. Ini tinggal kalian restore. Nah, setelah itu tinggal kalian next saja. Nah, seperti ini. Next, oke. Jadi seperti itu cara menginstal, cara setup, dan cara menggunakan TimeSafe. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di bawah. Dan kalau kalian suka dengan video ini, bisa tekan like-nya dan subscribe. Terima kasih. See you.